got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old guys on the block. Pelanggaran hukum TI atau teknologi informasi hak cipta. Pelanggaran hukum informasi teknologi pada hak cipta terjadi ketika seseorang atau organisasi menggunakan, menyalin, mendistribusikan, atau memanipulasi materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin pemilik hak cipta. Contoh pelanggaran tersebut melibatkan perangkat lunak, konten digital, atau karya kreatif lainnya. Tindakan semacam ini dapat merugikan pemilik hak cipta dan mengakibatkan kerugian finansial serta dampak reputasi. Untuk menangani pelanggaran hak cipta, tindakan hukum dapat diambil termasuk pengenaan denda dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang juga mencakup aspek-aspek pelindungan hak cipta dalam dunia teknologi informasi. Undang-undang ini mengatur hak-hak eksklusif pemilik hak cipta termasuk dalam hal pemanfaatan karya di lingkungan digital. Pelanggaran hak cipta dalam konteks teknologi informasi melibatkan penggunaan atau distribusi materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Beberapa contoh pelanggaran hak cipta di bidang teknologi informasi termasuk yang pertama pembajakan perangkat lunak, menggunakan, menyalin, atau mendistribusikan perangkat lunak tanpa izin atau membayar lisensi yang diperlukan. Yang kedua, pelanggaran konten digital, yaitu menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan konten digital seperti musik, film, atau buku elektronik secara ilegal. Yang ketiga, reverse engineering, melakukan analisis atau pembongkaran balik atau reverse engineering terhadap perangkat lunak tanpa izin untuk memahami cara kerjanya atau mendapatkan kode sumbernya. Yang keempat, penggunaan yang tidak sah, menggunakan karya-karya kreatif seperti gambar atau desain tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yang kelima, plagiarisme digital, menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit atau izin. Untuk menghindari pelanggaran hak cipta dalam dunia teknologi informasi, berikut adalah beberapa tips yang dapat diikuti. Yang pertama, gunakan perangkat lunak dan lisensi resmi. Pastikan semua perangkat lunak yang akan Anda gunakan memiliki lisensi resmi. Hindari menggunakan versi bajakan atau tidak resmi. Yang kedua itu, pahami dan ikuti ketentuan lisensi. Baca dan pahami dengan sesama ketentuan lisensi perangkat lunak atau konten digital yang Anda gunakan. Pastikan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan. Yang ketiga itu, hindari penggunaan konten tanpa izin. Jangan menggunakan atau menyebarkan konten digital seperti gambar, musik, atau video tanpa izin atau lisensi yang tidak sesuai. Yang keempat itu, buat sendiri atau gunakan materi dengan izin. Jika Anda membutuhkan konten kreatif, buatlah sendiri atau dapat izin dan pemilik hak cipta sebelum menggunakannya. Yang kelima itu, baik dalam pengguna open source code. Jika menggunakan kode sumber terbuka, pastikan untuk memahami dan mengikuti persyaratan lisensinya. Jangan menggunakan kode sumber open source secara melanggar lisensi. Yang keenam, perhatikan hak cipta di internet. Saat menggunakan konten dan internet, periksa apakah konten tersebut dilindungi hak cipta. Berikut atribusi yang sesuai jika diperlukan dan minta izin jika diperlukan. Yang ketujuh itu, pelajari hak paten dan perlindungan intelektual properti lainnya. Pahami hak paten dan bentuk perlindungan kekayaan intelektual lainnya yang mungkin terkait dengan produk atau layanan yang Anda kembangkan atau yang Anda gunakan. Yang ke-8, perhatikan peraturan perlindungan digital. Hindari mencoba atau berhasil memecahkan perlindungan digital atau DRM yang diterapkan pada konten digital. Yang ke-9,
Jaga keamanan data dan informasi. Pastikan untuk melindungi data dan informasi yang Anda miliki dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak lainnya. Yang ke-10, pahami hukum yang berlaku. Pahami hukum hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah atau yurisdiksi tempat Anda beroperasi. Terus pantau perubahan hukum yang mungkin mempengaruhi praktik Anda. Sekian dan terima kasih.